Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Choi bersiap untuk bertarung dengan para hunter lain. Choi langsung bergegas menuju tempat pertarungan. Dan Choi pun harus mengendalikan kekuatannya tersebut. Choi menyadari bahwa sama seperti tempatnya yang dimiliki oleh Hwang. Choi berhasil memasuki alternative world dan strength dan agility pun telah dibatasi. Kekuatan kehidupan Choi meningkat jika ia bertarung saat kekuatan Anda dibatasi di dalam alternative world. Sebuah batasan besar telah ditetapkan. Kekuatan kehidupan Anda meningkat lebih pesat. Choi berkata, semakin sulit untuk semakin kuat pula diriku. Sepertinya ini berhasil seperti yang dikatakan oleh Hwang tersebut. Hunter lain berkata kepada wasit, apa yang kau sedang gumamkan? Apa kau sinting? Wasit menjawab, tidak. Aku hanya berpikir kalau ini akan menjadi pengalaman yang bagus untukku. Musuh yang berada di hadapan Choi pun berpikir bahwa Choi orang yang lemah dan pasti akan dihabisi olehnya. Juri pun mengumumkan peraturan pertarungannya tersebut. Juri berkata, jika ada salah satu dari kalian menyerah atau kalian berdua dianggap tidak mampu bertarung lagi, pertandingannya akan berakhir. Terlihat Choi sedang melakukan pemanasan sebelum bertarung. Dan terlihat juga di smartphone orang-orang yang sedang melihat pertarungan antar kedua belah pihak tersebut. Para penonton stream sedang melihat seniman bela diri untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bagi mereka, Choi adalah fosil yang hidup. Para karyawan pun terlihat sedang sibuk mengurus soal pertarungan para hunter. Karyawan tersebut menyadari adanya Choi, seorang manusia yang kembali dari Abyas 30 tahun yang lalu. Seorang karyawan tersebut pun kaget masih adanya hunter seniman bela diri. Choi pun bersiap untuk memulai pertarungan. Hunter lain menyadari bahwa Choi lah seniman bela diri dan berkata, ini pertama kalinya bagiku melawan seorang seniman bela diri. Pertandingan pun akan segera dimulai. Hunter lain berkata, aku akan menjaga jarak dengannya. Begitu pertandingannya dimulai, aku akan menggunakan magic missile yang telah diperkuat. Juri pun sudah menghitung mundur. Dan pertarungan pun dimulai. Hunter tersebut pun langsung melompat. Dan berkata, aku lebih cepat. Dengan cepat, seketika Choi berada di hadapan hunter tersebut. Choi pun langsung meninju bagian wajah hunter tersebut dengan kuat. Hunter itu pun langsung terlempar dengan kuat oleh tangan Choi tersebut. Seketika hunter itu pun tidak bisa berkutik apa-apa. Melihat pertarungan tersebut pun, para penonton terkejut dengan kecepatan Choi. Bukan hanya penonton saja, juri pun terkejut karena tidak percaya. Pertandingan berakhir dan Choi adalah pemenangnya. Choi merasa lawan yang ia dapat cukup mengecewakan karena hanya sekali pukul saja. Juri pun mengangkat tangan Choi karena ia adalah pemenangnya dan lawannya tersebut pun dibawa untuk diobati. Melihat pertarungan tadi pun, wartawan sangat kaget dan harus melaporkan ini. Wartawan pun menyadari Choi adalah permata yang sangat halus dan dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Seseorang pun menjawab, tak kusangka ada permata yang layak di antara para seniman bela diri. Sepertinya akan sulit baginya untuk melampaui batasan dirinya, tapi cobalah untuk merekrutnya. Wartawan pun harus menunjukkan padanya beberapa hasil. Kalau tidak, aku akan dipecat. Terlihat beberapa hunter lain yang sedang melakukan pertarungan. Choi pun sedang menonton itu di televisi.
seseorang datang kepada Choi dan menanyakan, apakah ini Hunter Choi? Choi berpikir bahwa seseorang itu adalah seorang rekrutmen klan karena dari penampilannya, Choi bisa menebaknya. Melihat mata Choi yang bagus, Hunter zaman sekarang pun memang istimewa. Wartawan pun berpikir, mungkin Choi tidak tahu kalau menjadi hunter di zaman sekarang tidak lagi sama dengan masa lalu. Choi pun sama berpikir seperti itu. Hunter sekarang tidak terlalu buruk. Tidak penting di mana mereka berlatih. Yang paling penting adalah seberapa kuat mereka. Wartawan tersebut pun menanyakan kepada Choi, "Apa kau tahu kenapa kau di sini?" Choi hanya berpikir bahwa wartawan tersebut ingin merekrut Choi karena ia adalah seorang rekrutmen klan, dan wartawan itu pun menawarkan klan yang bernama Klan Ambitus. Choi heran apa itu Ambitus. Wartawan menanyakan klan tersebut kepada Choi, apakah mengenalnya nama klan itu. Choi menjawab, ia tidak tahu dan ini pertama kalinya mendengarnya. Wartawan pun hanya bisa tertawa. Choi menjawab, lagi pula aku ini orang yang baru saja kembali dari Abyas. Bagaimana mungkin aku mendengar nama itu? Wartawan menyadari bahwa orang yang kembali dari Abyas mungkin saat ini sedikit kesulitan untuk menyesuaikan diri. Tapi Choi tidak perlu khawatir. Semua hal itu karena klannya tersebut akan membantunya. Di dalam raid juga menjamin setidaknya ada 2 orang yang akan mendampingimu. Selain itu, kami juga membantu secara finansial. Choi berkata, meskipun aku ini seorang seniman bela diri, dan menjawab, bahkan kalau kau berkata seperti itu, kalau kau memasuki dungeon dengan kami dan mendapat skill, itu akan membuatmu menjadi semakin lebih kuat. Choi berpikir lebih baik mencari klan yang memiliki seniman bela diri. Wartawan pun tidak potensi Hunter Choi, tapi Choi masih seorang Hunter rank C. Menaikkan rank tidak semudah yang dibayangkan oleh Choi. Wartawan itu menawarkan, apakah Choi ingin mendatangani kontrak dengan klan tersebut. Choi menjawab, tidak. Tapi Choi akan menyesal kalau tidak bergabung dengan klan tersebut. Choi pun menjawab, itu bukan urusanku. Choi menanyakan kepada wartawan tersebut, uang muka dan rasio pembagian terlalu berlebihan bukankah? Klan Ambitus terlalu murah hati. Padahal kau baru melihat 1 pertandingan babak penyisihan. Wartawan itu berkata, itulah alasan mengapa klan kami itu kuat. Kami sungguh berani. Choi berpikir, lebih sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mengapa kau berkata seperti itu? Emangnya kami menyembunyikan apa? Dan Choi pun berkata, misalnya kau sudah mendapati informasiku dari orang lain sebelumnya. Dan wartawan pun langsung pergi dan hanya bisa menyemangati Choi di pertandingan selanjutnya. Dengan kebingungan bagaimana Choi bisa menangani ini, karena Huang akan mencari penguji baru sehubungan dengan rankku. Choi pun harus yakin akan menaikkan ranknya ke rank B. Choi pun langsung bergegas ke arena pertandingan dan akan bertarung. Sebelum masuk ke arena, Choi membatasi ki dan kecepatan sampai 90%. Kekuatan kehidupan pun meningkat dengan stabil tapi terlalu lambat. Choi pun hanya harus memikirkan setelah pertandingan babak penyisihan berakhir. Terlihat juri pun akan memulainya. Dengan kekuatan yang ada di mata Choi, apakah harus mencari tahu level orang yang ia lawan? Dan status lawan tersebut pun bisa Choi tahu dengan kemampuannya. Hunter pemanah pun berpikir, dia setidaknya Hunter rank C dan kemungkinan besar mengandalkan pertarungan jarak dekat. Ini akan menjadi lebih menarik. Kalau begitu,
Hunter pemanah akan mulai pertandingannya. Hitung mundur pun sudah dilakukan oleh wasit. Dan pertarungan pun dimulai. Hunter pemanah langsung menembaki anak panahnya ke arah Choi. Dengan kecepatan larinya, Choi sudah berada di depan hunter pemanah tersebut. Hunter pemanah pun langsung menghindar dari serangan Choi. Hunter pemanah tersebut pun merubah pertarungannya ke pertarungan jarak dekat. Dengan skillnya tersebut, sebuah bayangan tinju api pun mengarah ke Choi. Dengan cepat, Choi langsung menghindar serangan hunter pemanah itu. Para penonton pun kaget, apa itu teknik gerakan dari seorang seniman bela diri. Tapi mendekati api dan bertarung itu sangat berbahaya. Dengan penuh tenaga yang dikeluarkan di tangannya itu, Choi langsung memukul hunter pemanah itu dengan keras. Hunter itu pun langsung terlempar jauh. Hunter pemanah itu tidak bisa apa-apa karena pukulan keras dari seorang Choi. Para penonton langsung bersorak kencang karena kemenangan dari seorang seniman bela diri. Wartawan pun hanya bisa melihat dengan terkejut. Wartawan yang menawarkan klaim kepada Choi itu pun harus mendatangani kontrak bagaimanapun caranya. Setelah dipikir-pikir, Choi mengakhiri semua pertandingannya dengan satu serangan. Babak penyisihan ringse, pertandingan yang berakhir dengan satu serangan, itu hal yang tak biasa. Terlihat di sebuah TV besar di kota, wajah Choi yang tersorot oleh televisi karena pertarungannya tersebut. Dan penonton pun kaget dengan kehebatan Choi. Tapi ada hunter bernama Nguyen Elai. Dia seorang Rocky yang bergabung dengan klan Strickland. Penonton itu berpikir kalau Choi bertemu hunter itu, ia akan kalah. Sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.